Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Bapak Ibu, abang kakak, sahabat rumah Quran, Imam Syafi'i dimanapun berada, semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk dapat berbagi nasihat. Semoga dengan nasihat ini kita sama-sama dapat memperbaiki diri kita sebagai bekal di dunia, apatah lagi nanti di akhirat kita nanti. Hadis atau sebuah hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore berbahagia ini adalah hadis yang sangat penting, yang mari kita bersama untuk dapat mempelajari dan kemudian kita mengamalkannya, yaitu hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza tansahaka fansahhu, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza 'atasa fahamidallahu fasamidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau diminta nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, abang kakak, sahabat rumah Quran, Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang sangat penting ini sangat perlu untuk dapat kita pelajari bersama, yaitu terkait dengan hak seorang muslim dengan muslim lainnya, yaitu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 6 hak, yang tentunya 6 ini bukanlah berarti hanya 6 saja. Namun pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat terkait dengan hak muslim pada saat itu adalah 6 poin yang ingin disampaikan, yang kita bacakan pada sore hari ini. Yang pertama, faedah hadis ini adalah Islam adalah agama kasih sayang dan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Dalam hadis ini juga bahwasanya muslim yang dimasukkan dalam hadis yang ditunaikan haknya di sini adalah muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Lalu hak yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah, jika bertemu maka ucapkanlah salam. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Siapapun yang kita ketemui dan kita ketahui dia seorang muslim, ya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, maka ucapkanlah salam tanpa perlu kita mengetahui atau tanpa kita harus membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tidak mengucapkan salam kecuali kepada kelompok kita, tidak mengucapkan salam kecuali kepada jemaah kita,
maka itu bukanlah hak sesama muslim, atau haknya belum kita tunaikan. Siapapun yang kita ketahui di seorang muslim, kenal atau tidak, ya, jauh atau dekat, asing atau tidak, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan hikmah dari salam ini adalah saudara, saudariku, bapak ibu, abang kakak, sahabat rumah Quran, Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah, setelah kita mengucapkan salam kepada seorang muslim itu, maka jujurlah ketika mengucapkan salam, bahwa salam tidak sekedar hanya mendoakan, namun bagaimana orang yang kita ketemui terbebas, selamat dari lisan kita, dari tangan kita, dari pikiran kita, dari hati kita, ya. Itulah kejujuran dalam mengucapkan salam. Jangan kita mengucapkan salam namun masih terbesit di dalam pikiran dan hati kita sangka buruk kepada seorang muslim yang kita ketemui itu, ya. Maka hak atau hukum asal seorang muslim adalah kita harus bersangka baik sehingga sampai bukti-bukti atau tampak kesalahan yang dia lakukan, ya. Lalu hak yang kedua yang Rasulullah SAW sampaikan, paparkan dalam hadis ini adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Saudara, saudariku, bapak ibu, abang kakak, sahabat rumah Quran, Imam Asy-Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita yang muslim mengundang kita dalam acara walimah, acara yang lainnya, yang mana acara tersebut kita ketahui acara yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah, maka kita wajib untuk mengikuti atau memenuhi undangan tersebut. Dengan itu kita berbahagia, ya. Kita juga merasa bahagia dengan kebahagiaan saudara kita yang mengadakan acara. Bahwasanya jangan sampai di hati kita terdapat rasa hasad, tidak senang melihat saudara kita bahagia. Susah ketika lihat orang bahagia, bahagia ketika orang susah. Inilah bukan sifat seorang muslim. Namun, bagaimana ketika ada saudara kita seorang muslim yang lagi bahagia dengan acara yang dilaksanakannya dan mengundang kita, maka penuhilah undangan tersebut. Lalu yang selanjutnya, saudara-saudariku, sahabat rumah Quran, Imam Asy-Syafi'i yang dirahmati oleh Allah, wa idza stansohaka fansuhu. Jika seorang muslim minta nasihat, maka nasihatilah. Yaitu seharusnya setiap kita selalu seringlah meminta nasihat kepada orang lain. Seringlah kita untuk meminta orang lain untuk menasihati kita, dan bukan sebaliknya. Jangan sampai kita lebih sering untuk menasihati orang lain, namun lupa untuk meminta nasihat untuk diri kita sendiri. Yang utama dan pertama adalah kita sering-seringlah minta nasihat kepada orang yang dapat memberikan nasihat yang baik kepada kita. Dan jika kita mampu untuk memberi nasihat kepada orang lain, maka lakukanlah hal tersebut. Selanjutnya, saudara-saudariku, sahabat rumah Quran, Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah, wa idza 'atasa fahamidallahu fasamithu. Jika seorang muslim bersin, ya, dan mengucapkan alhamdulillah, dia setelah bersin, kita ketahui bersama bahwa bersin merupakan salah satu nikmat Allah. Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung kita melalui bersin secara gratis yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika seorang yang bersin, seorang muslim yang bersin mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita pun mendoakannya. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Artinya apa? Kita dukung saudara kita seorang muslim agar dia selalu bertakwa kepada Allah. Kita terus mendukung, mensupport ketika ada seorang muslim kita yang selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Jangan membuat susah dia dalam beribadah. Jangan membuat dia semakin jauh dari ibadah, dari cemoohan kita, ya. Untuk itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah ketika saudara kita seorang meninggal, maka ikutilah jenazahnya dan, ya, iringnya jenazahnya. Inilah Bapak Ibu, abang kakak yang berbahagia, sedikit nasihat dari hadis atau hikmah dari hadis terkait dengan hak sang muslim. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.